تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ada dua sifat lain. Jadi Nabi berkata, innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaq. Sesungguhnya para pedagang, perhatikan ini, para pedagang yang disinggung. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fajir, orang-orang yang bergelimang dosa. Ini sudut lain ya di dalam hadits Nabi, memberi peringatan-peringatan. Iya. Hidup itu harus seimbang, kadang diberi keutamaan, kadang diberi apa? Peringatan. Nanti kalau diberi keutamaan terus dia lupa daratan. Ya. Kalau tidak diberi peringatan dia sewenang-wenang. Maka harus ada pemberi kabar gembira dan pemberi apa? Pemberi peringatan. Nabi di sini mengingatkan seorang pedagang, para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat orang-orang fajir, kecuali tiga yang diperkecualikan. Tiga sifat. Yang pertama, manittaqallaha, siapa yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wabarra, dan dia berbuat baik. Dan yang ketiga, wasadaq, dan dia berlaku jujur. Yang ketiga ini sudah kita bahas tadi. Berarti ini sisa dua sifat. Bertakwa kepada Allah. Ini seorang pebisnis ini, dia selalu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dalam barang dagangannya. Jangan dia menjual barang-barang yang diharamkan. Ada sebagian pebisnis tidak peduli, ya, barang yang dia jual ini halal atau tidak. Yang penting untung atau tidak, itu yang dia ukur. Halal atau tidak itu biar urusan belakangan. Ya. Ini keliru ya. Dia tidak tanya dulu ini jenis bisnisnya boleh atau tidak, boleh atau tidak. Ini kadang subhanallah sebagian bentuk bisnis itu disangka bisnis ini bagus, kalau ditanya kepada orang yang berilmu, ahli agama, dia akan katakan ini bisnis haram. Dalam hukum syariat kita tidak diperbolehkan. Iya. Makanya harus diketahui hukum-hukum. Iya. Itu bentuk dari ketakwaan kepada Allah. Dari bentuk ketakwaan di dalam bisnis, kalau misalnya dia mengambil barang orang, maka dia bertakwa kepada Allah terhadap barang itu. Dia jaga dengan baik. Ada harta manusia lebih, misalnya harganya 10.000, ternyata orang ini bayar 100.000. Dia salah lihat duit. Dipikirnya uang merah sama-sama merah. Yang satunya, ya, merahnya terlalu terang. Dia pikir itu uang 10.000, ternyata uang 100.000 dia kasih. Pedagangnya, ya dianggap sudah lihat merah, dipikir 10.000, dia masukkan ke kantongnya. Begitu si pembeli pergi, baru dia lihat kantongnya, loh, kenapa 100.000? Nah, berarti orang ini bayar berapa? 100.000, lebih 90.000. Dari ketakwaan kepada Allah dia balikkan uang itu. Dia kembalikan uang tersebut. Harus dia bertakwa kepada Allah. Iya. Azza wa Jalla. Dari ketakwaan dia jangan membahayakan orang lain. Kadang pebisnis seperti itu. Wah, yang penting saya untung, dagang. Ya. Dia buat trik-trik bisnis, tapi dia rugikan orang lain. Saudara-saudaranya bisa gulung tikar. Tidak boleh seperti itu. Jelas ya? Tidak boleh seperti itu. Itu ada kaidah umumnya. Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Ini selalu ada yang bertanya di kalangan para pedagang, Ustadz, kita kalau untung berapa persen boleh untung? Misalnya saya punya barang ini saya jual berapa kali lipat? Berapa persen? Itu sering ada yang tanya ya. Dan memang di pembahasan fikih di sebagian madhab seperti madhab Maliki ya, itu menganggap bahwa seorang untung itu paling banyak 3 kali lipat saya. Tapi ini pendapat agak lemah. Yang benarnya keuntungan itu tidak ada batasannya.
Dia mau untung 100%, 200%, 500%, 1000% itu nggak ada masalah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, itu adalah hal yang dikenal di tengah manusia, biasa di tengah manusia. Syarat yang kedua, itu tidak membahayakan manusia, tidak membahayakan orang. Jadi sepanjang dua syarat ini terpenuhi, nggak apa-apa, dia untung berapa persen nggak ada masalah. Yang penting itu dikenal. Ada sebagian bentuk bisnis, ya, itu barangnya saya tanya sebagian pebisnis, ya, barang tertentu. Ya saya pikir semuanya tahu ya, cuman saya di sini bukan posisi melatih bisnis, saya memberi penjelasan agama. Jadi saya tidak sebut apa nama barang. Jadi barang ini modalnya itu dari yang dijual, misalnya harga barang ini 1.500.000, modalnya itu paling cuma 150.000. Itu biasa di bisnis itu 150.000. Mereka malah kalau jual 300.000 tidak laku barangnya. Orang tidak percaya, masa barang ini harganya 300.000, padahal ini asli. Jelas ya? Nanti kalau dijual 1.500.000, baru orang percaya bahwa ini betul barang asli. Nah, itu ada jenis barang seperti itu. Ya, jelas ya? Ini banyak yang tertarik kayak ini cari barang seperti ini. Baik. Ada sebagian barang lagi, dia memang di masyarakat umum harganya memang datar seperti itu. Seperti itu saja. Jadi kalau dia datang menaikkan lebih daripada itu, misalnya harga pasar 500.000, lalu dia jual 1.500.000, saya pergi beli ke toko ini, ya, kelihatannya bagus, terpercaya, saya beli. Harganya berapa Pak? 1.500.000. Oh saya beli, tertarik barangnya. Jalan-jalan suatu hari ke toko yang lain, harganya 500.000. Toko yang lain harganya 500.000 juga. Berarti ini menjual bagaimana? Terlalu tinggi. Nah, ini ghaban namanya. Kalau ada yang kayak gini, itu boleh dikembalikan. Kalau dihukum apa? Dihukum Islam. Tapi ini urusannya ke pengadilan. Karena yang ribut-ribut itu diselesaikan di pengadilan. Bukan dia datang ke pemilik toko lalu mengamuk di sana. Nah, itu salah ya. Tapi itu dilaporkan di polisi kalau kita di Indonesia ya, atau dilaporkan ke pengadilan supaya dipanggil pemilik toko itu, diselidiki. Nah itu kalau dihukum Islam seperti itu. Kalau diselidiki ternyata benar bahwa umumnya rata-ratanya 500.000, maka orang ini wajib mengembalikan 1 juta. Nah itu keadilan dalam Islam dijaga dalam hukum bisnis. Karena itu stabil perekonomian dalam Islam itu. Apabila hukum-hukum yang seperti ini dilaksanakan. Ini salah satu bentuk seorang itu bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Dia menjalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Itu takwa. Dia menjalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Ini dua sudut ya. Kalau orang itu bertakwa, segala yang diperintah dia jalankan, segala yang dilarang dia tinggalkan. Ya. Nah, itu namanya takwa. Baik, ini akan saya rinci lagi nanti dari sifat-sifat pebisnis bagaimana.